bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Halo adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya? Abang berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah PA pra-remaja. Sebelum itu, kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sungguh luar biasa Tuhan, penuh sukacita, penuh syukur Tuhan. Ingin mengucapkan kehadiran Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita dalam kitab Den-Den nomor 217. Merialah ukurta muji kencang. Kita akan nyanyikan ayat 1 sampai dengan 4. Merialah ukur tamuji kencang di bata raja melisi mulia peblinken minggelar nasi badia ban ia ngerajai sasina sana maka bujur ngadi bataman puji nai nari genduari sepagi bantandaina kita krina sisui sembah ia memadi dagena mari pujilah di bata si inget min kerina pemerena lah tetap ras megenggeng petendinta mahuli menjadi kerajaan jelma maka bujur ngedi bataman puji nai nari genduari sepagi bantandaina kita krina sisuin sembah ia memadi kegluhan manusia idonienda pas kebagi dukut perturahna minter angin penggelna batangna jenin termelus masa pekabia maka bujur ngedi bataman puji nai nari genduari sepagi bantandaina kita krina sisuin sembah ia memadi tapi na kekelengan ni di bata lah sambar lalap ia ngeka bapa sekena banta kini bujurena ban labotena mate kita endang maka bujur ngedi bataman puji nai nari genduari sepagi
Bantandaina kita krina sisuin, sembah ia memadi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, kami telah bernyanyi, memuji, dan memuliakan Nama-Mu. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan, Kau hadir dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Di dalam Nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bahan kitab kita hari ini diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Abang akan membacakan 2 ayat saja, kalian yang di rumah akan melanjutkannya. Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30 dengan judul perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya. Adik-adik yang ada di rumah, tema hari ini adalah sehati seperjuangan. Adapun yang menjadi penjelasan mana Alkitab yang kita baca tadi adalah pada masa pemerintahan Yoyakim sebagai Raja Yehuda, Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem dan membawa beberapa orang Israel, keturunan raja dan bangsawan ke istananya. Di antara para tawanan tersebut ikut serta Daniel yang disebut juga dengan Belsadar, Hanaya yang disebut juga dengan Sadrak, Misael yang disebut juga dengan Mesah, dan Azaria yang disebut juga dengan Abednego. Daniel dan kawan-kawannya mendapat kepercayaan dari Raja Nebukadnezar dan diangkat menjadi seorang pejabat penting dalam kerajaannya. Selama di Babel, mereka mempertahankan kesucian diri. Mereka tetap percaya kepada Allah dengan tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga beberapa orang Kasdim melaporkan hal tersebut kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Hal itu memicu kemarahan Raja Nebukadnezar dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ternyata mereka diberkati oleh Allah. Tubuh mereka tidak mempan oleh api. Rambut mereka juga tidak terbakar. Jubah mereka tidak berubah, dan bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Karena iman yang teguh kepada Allah, maka Sadrak, Mesah, dan Abednego diberkati oleh Allah. Adik-adik yang terkasih, sehati adalah bersatu hati atau seia sekata, sedangkan seperjuangan adalah sepenanggungan, senasib atau sependeritaan. Jadi, seperjuangan adalah kesatuan hati dalam sependeritaan. Artinya bahwa dalam situasi apapun, baik duka maupun suka, adik-adik harus bersatu, saling bekerjasama, tidak mementingkan diri sendiri. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sering kita melihat ataupun yang kalian alami dalam pergaulan, sifat mementingkan diri sendiri, tidak mau mengalah dan saling menyalahkan,
Walaupun apa yang kita lakukan itu sebenarnya salah, namun kita menganggap diri kita yang paling benar. Hal itulah yang kadangkala membuat pertengkaran dan kecewaan, sehingga menimbulkan sakit hati. Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi, berbagi, dan tidak membeda-bedakan orang lain, dan tidak hidup sendiri. Seperti halnya Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka memiliki persahabatan yang baik, saling menguatkan satu sama lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak ada saling menyalahkan. Suka dan duka mereka hadapi bersama. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar menempatkan mereka di api yang menyala-nyala, mereka bersedia bersama-sama untuk dimasukkan ke dalam api tersebut. Dan akhirnya mereka juga secara bersama-sama diberikan jabatan oleh Raja Nebukadnezar. Itulah namanya persahabatan yang sejati. Adik-adik, pasti kalian memiliki teman dan dalam pergaulan. Baik atau buruknya teman yang kalian miliki dalam bergaul itu tergantung kalian yang memilih. Kalian harus berhati-hati membangun hubungan dengan seseorang, karena hubungan itu akan membentuk diri kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Orang bodoh yang bergaul dengan orang bodoh akan tetap menjadi bodoh. Tetapi bila ia mau bergaul dengan orang yang pintar, dia akan menjadi pintar, karena dia bisa belajar dengan orang itu. Jika orang yang tidak baik mau bergaul dengan orang baik, dia akan menjadi baik. Namun, kalau orang yang tidak baik itu hanya mau bergaul dengan orang yang tidak baik, dia akan menjadi orang yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilih teman atau sahabat, supaya kalian tidak terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik. Kalian harus bisa menemukan teman atau sahabat yang bisa memberi nilai tambah yang positif bagi kalian dalam hal membangun, menguatkan, dan membimbing kalian kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah perlunya memiliki sahabat, yakni orang yang bisa memberi dan menerima, berjalan dalam kebersamaan baik suka maupun duka, meningkatkan semangat dan gairah dalam hal belajar untuk melayani Tuhan. Untuk apa punya sahabat bila dengan persahabatan itu kalian semakin jauh dari Tuhan, meninggalkan pelayanan, nilai-nilai sekolah makin turun drastis, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya tidak gampang menemukan sahabat yang sejati. Butuh waktu dan proses yang tidak singkat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Jadi, buat adik-adik yang ada di rumah, pesan firman hari ini adalah: pilih sahabat yang tepat dan sehati mulai dari sekarang. Jangan salah pilih sahabat, karena itu akan mempengaruhi hidup kalian ke depannya. Bila sahabat yang tidak hanya mengasihi atau hadir saat kalian dalam keadaan senang ataupun mendapat berkat, melainkan di segala keadaan dia ada untuk kalian. Amin. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa firman-Mu hari ini Tuhan. Bagaimana Sadrak, Mesah, dan Abednego Tuhan
setia, seia sekata dalam melayani Engkau. Kami ingin seperti mereka Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dalam kitab Denden nomor 445, si pepulung persembahan ta. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Si pepulung mempersembahan ta, si andos kendake mandi bata, tanda beriah buku dan pasu-pasuna, si simpar benaman banta. Asa singgo isi kapten, asa singgo itotoken, pengatakan bujurkan kepakibatan. Tuhu simpar pemere di bata, man percuma rasi erbinaga, krina si erdahi si ngarap mandana, itahi pasu-pasuna. Asa singgo isi kapten, asa singgo itotoken, pengatakan bujurkan kepakibatan. Kita satukan hati kita, kita doa persembahan. Terima kasih Yesus, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan berguna dalam pembangunan gereja. Berkati orang tua kami yang telah memberikannya kepada kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita bernyanyi dengan judul lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah PA kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah PA ini, mari kita satukan hati kita, kita doa syafaat. Terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan dan menguji muliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan Kau hadir Tuhan, agar kami tetap bisa menjadi sehati seperjuangan dalam pergaulan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan dan rezeki Tuhan. Demikian juga Tuhan, buat adik-adik kami Tuhan, Kau berkati persekolahan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, mereka belajar dari rumah. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat guru KKR pelayanan kami Tuhan, agar Kau berikan juga mereka semangat untuk melayani dan membimbing adik kelas dari batita sampai dengan remaja. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Tuhan, khusus COVID-19 ini Tuhan, agar cepat berakhir. Dan kami berdoa buat perawat dan dokter yang menangani COVID-19 ini Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan Tuhan, dan tetap semangat. Dan juga kami berdoa buat bangsa negara kami, khusus untuk presiden kami sampai dengan tingkat rendah. Kau berikan mereka jiwa kepemimpinan yang baik Tuhan, dan dalam keadaan sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa kepada amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Bekerjalah